Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Tentu kalian dalam keadaan baik dan Bapak harap semuanya akan baik-baik saja karena pada masa ini adalah masa pandemik COVID-19. Hampir praktis sudah hampir 2 tahun kita menghadapi pandemik seperti ini. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 akan segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 7 Klaten tahun ajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Tak terasa hari sudah ketiga kita atau kalian sudah mengikuti MPLS dari hari Senin sampai hari ini ada hari Rabu. Mudah-mudahan dalam mengikuti MPLS ini kalian dapat menerima ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, ilmu yang berupa pengalaman, ilmu yang berupa kegiatan akan sangat berguna bagi kalian nantinya ketika menghadapi proses pembelajaran di SMP Negeri 7 Klaten ini. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak di sini akan menyampaikan materi yang ada di dalam slide itu, sudah ada di dalam slide ini, yaitu tentang pendidikan anti korupsi dan sadar hukum. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya akan mau memperkenalkan diri. Mungkin sebelumnya kalian sudah mendengar suara saya di di pembukaan MPLS kemarin di hari Senin, dan kebetulan saya menjadi moderator di Zoom kemarin. Nama saya ini Ikhwan Ibnu Effendi. Saya beralamatkan di Sragen dan saat ini saya diberikan kepercayaan untuk mengajar di kelas 9. Jadi nanti anak-anak belum bertemu dengan saya untuk 1 tahun ke depan, tapi mudah-mudahan ketika kalian nanti pembelajaran tatap muka atau pembelajaran seperti biasa, kalian nanti akan bertegur sapa dengan saya di dunia nyata. Itu saja sekelumit tentang pengenalan saya. Saya lanjutkan pendidikan anti korupsi dan sadar hukum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide yang pertama. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa kita nantinya akan dibawa dan diharapkan untuk mampu mengatakan tidak terhadap korupsi. Mampu mengatakan no to korupsi. Apa itu korupsi? Bagaimana nanti kita akan mencegah korupsi nanti di slide berikutnya. Yang jelas untuk pembelajaran kali ini atau untuk pertemuan kali ini tujuannya adalah kalian mampu memahami apa itu tentang anti korupsi. Nah, anak-anakku semuanya, perlu kalian sadari bahwa negara Indonesia ini memang negara gemah ripah loh jinawi, dalam bahasa Jawa mengatakan seperti itu. Bahkan di dalam sebuah lirik lagu gitu kan, batu dan kayu saja bisa sebagai tanaman. Maksudnya apa?
bahwa Indonesia itu memang sangat subur sekali. Banyak sekali hutan-hutan, contohnya banyak sekali tentang laut, ikannya, pertanian, lalu banyak sekali tentang tambang, bisa tambang minyak, bisa tambang nikel, atau tambang-tambang yang lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia itu bisa dikatakan bangsa yang paling banyak sumber dayanya. Berarti bisa dikatakan bangsa Indonesia itu paling kaya. Tetapi kenyataannya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang terpuruk, bangsa yang bisa dikatakan bangsa yang miskin di antara bangsa-bangsa maju lainnya. Bisa kita lihat dalam suasana kita saat ini saja, mencari pekerjaan saja susah. Orang tua kalian dalam mencari pekerjaan mungkin susah. Bahkan sampai-sampai ketika kita melakukan proses pembelajaran untuk saat ini harus menggunakan media IT, harus ada pulsa internet, sulit untuk mendapatkan uang untuk membeli pulsa internet. Nah, itulah ironinya mengapa Indonesia itu di awal negaranya yang sangat gemah ripah lojinawi, tapi kenyataannya banyak sekali masyarakat-masyarakat kita yang miskin. Mungkin ada gambar, saya beri gambar ini, ada yang kurang gizi, ya, ada kurang gizi di sini, ada jembatannya runtuh, ada banyak sekali pengemis, ada bisa dikatakan orang berangkat sekolah aja harus berkorban nyawa untuk datang atau sampai ke sekolah. Begitulah ironinya mengapa Indonesia bisa seperti ini. Padahal di awal tadi sudah Bapak katakan bangsa Indonesia itu bangsa yang maju. Tapi kenyataannya Indonesia sedang berduka. Nah, banyak sekali potret-potret kemiskinan di negeri ini. Bisa dikatakan kumuhnya perkampungan, bisa dikatakan kurang majunya pendidikan, kurang etisnya kita dalam pembelajaran karena sering sekali meninggalkan pembelajaran itu karena alasan mungkin kuota dan sebagainya habis. Oleh sebab itu, dari fenomena-fenomena itulah bangsa Indonesia itu ternyata banyak sekali adanya suatu korupsi. Nah, apa itu korupsi? Kalian juga bisa membaca sendiri di sini bahwa korupsi itu adalah suatu perilaku atau perbuatan yang tidak jujur. Perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, serta bentuk tindakan amoralis. Apa amoralis itu? Amoralis itu adalah tindakan yang tidak punya moral atau tidak punya etika di situ. Nah, inilah potret kehidupan bangsa Indonesia yang awalnya menjadi negara yang gemah ripah lojinawi tadi, banyak sekali sumber daya alam, sumber daya mineral yang ada, tetapi kenapa bangsa Indonesia kenyataannya negara yang miskin? Karena bangsa Indonesia sekarang banyak sekali digrogoti oleh seorang koruptor. Koruptor itu adalah orang yang melakukan korupsi. Ini Bapak cerminkan ada tulisan Indonesia,
gitu kan? Terus dimakani oleh tikus-tikus koruptor itu diibaratkan sebagai tikus-tikus ini yang menggerogoti bangsa Indonesia. Nah, lama-kelamaan kalau seandainya kita tidak bergerak saat sekarang, Indonesia pasti akan hancur. Indonesia pasti akan sangat terpuruk. Indonesia pasti akan mengalami tingkat kesusahan yang sangat besar. Kita lanjutkan. Nah, sekarang dampaknya dari korupsi itu apa? Dampaknya dari korupsi itu dari perilaku dan tindakan itu seperti apa? Dampaknya ada 7 bentuk korupsi. Nah, kalian harus bisa mengenal ya. Ada 7 bentuk korupsi yang ada di Indonesia ini. Itu. Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Junto itu maksudnya adalah menerangkan kembali, itu di Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 bahwa ada 7 bentuk korupsi. Apa saja bentuk korupsi itu? Yang pertama, bentuk korupsi itu adalah merugikan keuangan negara, melawan hukum, perilaku, perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korupsi, menyalahgunakan wewenang dan kesempatan. Contohnya anak-anak semuanya, kalau seandainya kita dari atas dapat bantuan, katakanlah 1.200.000 per anak sebagai misal, atau 1.200.000 per kakak, tapi kita terimanya hanya 900.000. Katanya apa? Untuk biaya administrasi, katanya apa? Untuk biaya-biaya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan bentuk korupsi. Siapa yang mengkorupsi? Bah, Bapak tidak tahu saat itu. Karena apa? Karena banyak sekali oknum-oknum koruptor itu yang bisa atau dapat mengelola atau bisa mempermainkan, bisa dikatakan seperti itu, tentang pendanaan. Jadi korupsi itu bisa merusak atau merugikan negara. Yang nomor 2, saling suap menyuap, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada, maaf itu bukan PNS saja, tapi kepada semuanya, kepada warga karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan. Contoh, dalam dunia nyata saja, kalau seandainya kita pengen dipercepat urusan surat menyurat sebagai misal, dipercepat urusan urusan dunia kita atau dipercepat masalah kita, kalau seandainya kita mau cepat, kita harus membayar uang atau memberikan sedikit uang tips kepada orang yang orang bisa dikatakan orang yang bisa mempercepat itu, atau oknum-oknum oknum-oknum pejabat sebagai misal, biar cepat. Nah, itu sebenarnya bentuk dari korupsi. Siapa yang salah? Tidak hanya orang yang kita suap, tetapi kita yang menyuap itu adalah yang salah juga. Karena apa? Karena kita membiarkan terjadi korupsi di antara kita sebagai penyuap dan orang lain sebagai pemberi atau penerima suap. Kita lanjutkan. Penyalahgunaan jabatan. Nah, ini sering terjadi. Yang namanya pejabat itu sebenarnya adalah pengayom masyarakat. Pejabat itu sebenarnya adalah pengabdi masyarakat. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pejabat yang memberikan atau menggunakan jabatannya untuk pribadi atau kelompoknya sendiri. Bisa beri saya contoh? Sebagai misal, anak-anakku semuanya, ketika
orang tua kalian. Contoh yang paling ringan saja, ada ketua RT. Orang tua kalian ketua RT. Lalu ada orang yang minta kepada orang tua kalian atau kepada Bapak RT tersebut untuk memberikan atau membuatkan surat izin. Lalu dengan tegas ketua RT mengatakan, saya tidak mau. Kalau kamu pengen surat izin, bisa saya layani asalkan kamu harus memberikan saya sejumlah uang dan sebagainya. Itulah contoh yang tidak benar anak-anak semuanya. Kalau contoh di dalam dunia kalian, dalam dunia anak-anak semuanya, sebagai misal kalian nanti ditunjuk sebagai ketua kelas, dan ketua kelas kalian ditunjuk untuk jadi ketua kelas dan membuat struktur piket, lalu kalian menolak karena saya ketua kelas, saya tidak piket. Nah, itulah yang disebut dengan menyalahgunakan jabatan. Kalian walaupun sebagai ketua kelas, tetapi derajat kita sama. Kalian jangan menggunakan kekuasaan, jangan menggunakan jabatan kalian untuk memperkaya, untuk memanfaatkan, dan untuk membuat diri kalian senang. Tetapi orang lainlah yang senang. Justru pejabat itulah yang menjadi pelayan dan pengayom dari anak buahnya. Kita lanjutkan, pemerasan. Nah, ini sering terjadi mungkin pada anakku semuanya. Ketika kalian dalam dunia nyata, sebagai misal ketika kalian itu menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang gagah, lalu teman kalian lemah, lalu kalian menindasnya atau meminta uang atau suruh membelikan sesuatu, itulah bisa dikatakan itu ada seorang korupsi. Karena apa? Itu adalah wujud dari pemerasan. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalian ketika menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang bisa dikatakan yang mampu, ada teman kalian yang lemah, ada teman kalian yang kurang mampu atau yang miskin sebagai misal, kalian tindas, kalian manfaatkan, itu salah anak-anak semuanya, itu salah. Yang benar apa? Yang benar kalian harus mampu mengayomi, harus mampu memberikan sesuatu yang berharga bagi teman-teman kalian yang lemah dan yang tidak mampu tersebut. Selanjutnya anak-anak, curang atau kecurangan. Kalau di dalam sini disebutkan bahwa curang itu adalah sesuatu melanggar norma-norma yang sifatnya adalah norma sosial atau norma aturan yang berlaku. Tapi kalau ini akan saya ceritakan atau akan saya memberikan contoh dari anak-anak semuanya. Kecurangan itu akan membuahkan hasil yang tidak benar. Kecurangan itu nantinya endingnya adalah nanti kalian pasti akan menyesal. Sebagai misal contoh, kalian disuruh oleh Bapak dan Ibu guru untuk mengerjakan tugas. Dan sudah diperingatkan untuk mengerjakan sendiri tugas itu. Tetapi karena kalian malas untuk mengerjakan tugas itu, akhirnya meminta jawaban kepada temannya atau meminta atau menyuruh membuatkan jawaban itu mungkin ke saudaranya, mungkin ke kakaknya atau mungkin ke orang tuanya. Oke lah, pada saat itu nilai kalian bagus. Tetapi ketika kalian nanti dihadapkan pada suasana yang sendiri, disuruh mengerjakan sendiri, lalu tugas itu dilihat
oleh Bapak dan Ibu guru, diawasi oleh Bapak dan Ibu guru, kemungkinan kalian akan mengalami kesulitan. Karena apa? Kalian sudah curang terlebih dahulu. Inilah endingnya kenapa saya mengatakan tadi, yang namanya kecurangan itu awalnya memang baik atau awalnya memang menyenangkan, tetapi endingnya akan menyusahkan. Nah, anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini akan saya sedikit menculik tentang kata-kata itu, tentang benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa. Maksudnya apa? Anak-anakku semuanya, ketika kalian nanti menjadi seorang struktur organisasi atau menjadi menjadi pengurus dari kelas, tolong kalau diberikan amanah kepada teman-temannya, karena yang namanya struktur kalau namanya pengurus kelas itu adalah amanah dari teman-temannya, itu harus bisa menggunakan dan memanfaatkan. Sebagai misal, dalam satu kelas mungkin ada uang kas per minggu setor berapa atau per bulan berapa, itu digunakan untuk mungkin membeli sapu atau mungkin membeli penghapus atau mungkin untuk kesejahteraan apabila ada teman yang sakit menengok dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian menjadi seorang pengurus kelas, gunakanlah uang tersebut sesuai dengan manfaatnya. Jangan sampai uang tersebut kalian miliki sendiri. Karena apa? Kalau kalian itu menggunakan uang tersebut dengan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, otomatis kalian sudah termasuk dalam struktur korupsi. Nah, anak-anakku semuanya, di slide ini disebutkan bahwa ada juga jenis korupsi yang namanya gratifikasi. Gratifikasi itu apa? Gratifikasi itu adalah sebuah pemberian yang atas sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Maksudnya bagaimana saya sederhanakan untuk kata-katanya. Gratifikasi itu sama artinya dengan memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih. Betul, enggak masalah seperti itu. Cuma ketika gratifikasi itu memberikan barang itu dikatakan gratifikasi, bahwa barang itu melebihi dari kapasitas kalian semua. Contoh, ini saya memberikan contoh sederhana saja. Ada dua teman, gitu kan? Ada dua teman. Mohon maaf, teman yang satunya itu yang bisa dikatakan kurang menguasai pembelajaran, yang satunya adalah pandai. Teman yang satu yang menguasai pembelajaran tersebut itu selalu memberikan jawaban, selalu memberikan apapun yang tentang pembelajaran yang diminta oleh orang yang kurang pandai tersebut. Akhirnya seorang pandai tersebut memberikan sejumlah uang banyak kepada si pandai tersebut. Kalau seandainya hal tersebut itu berlarut-larut, otomatis orang yang pandai tersebut akan semakin kaya karena diberikan uang orang yang kurang pandai tersebut. Orang yang kurang pandai tersebut akan semakin terpuruk kepandaiannya, atau bisa dikatakan, mohon maaf, bodoh. Kalau seperti itu berlarut-larut atau itu seperti itu dilakukan sepanjang dia itu sekolah,
otomatis keadaan seperti itu tidak baik. Karena apa? Ya, karena yang pandai akan semakin pandai dan kaya, dan yang mohon maaf kurang pandai atau yang bodoh itu akan semakin bodoh, dan uangnya pun akan habis. Karena apa? Karena sering sekali digunakan untuk memberikan apa itu kepada orang yang pandai tersebut. Nah, itulah sesuatu yang kurang baik. Anak-anak semuanya, dari paparan-paparan di atas bisa kita ambil tentang nilai-nilai sebuah anti korupsi. Kita itu bisa dikatakan menjadi backing atau bisa dikatakan menjadi apa itu filter dari diri sendiri. Itu ada beberapa hal, yaitu tentang kejujuran. Kita harus jujur. Ya, bilang iya, tidak, ya bilang tidak. Harus jujur. Yang nomor 2 adalah peduli. Peduli kepada sesama, peduli kepada masyarakat, peduli kepada lingkungan, dan lain sebagainya. Yang nomor 3 adalah kemandirian. Harus mandiri. Kita itu harus mandiri. Belajar sendiri, gitu kan. Menguasai apa itu pembelajaran dengan sendiri. Otomatis kemandirian ini akan menjadikan kita lebih baik. Nomor 4 adalah disiplin. Disiplin waktu. Kalau sudah saatnya bangun, bangun. Sudah saatnya pembelajaran dimulai, harus lakukan pembelajaran tersebut. Karena apa? Kedisiplinan akan menimbulkan suatu kesuksesan, anak-anak semuanya. Yang nomor 5 adalah tanggung jawab. Kalian sudah besar, anak-anak. Kalian sudah besar. Karena apa? Kalian sudah menginjak ke SD, sekolah dasar, sampai ke SMP, sekolah menengah. Berarti kalian sudah menginjak dari yang tadinya baru dasar, baru anak-anak, dan sekarang sudah dewasa atau sudah bisa dikatakan sudah mampu untuk berpikir. Makanya tanggung jawab harus kalian miliki. Nomor 6 adalah kerja keras. Kerja keras itu bukan berarti membantu orang tua dengan apa itu sekeras-kerasnya, bukan. Maksudnya kerja keras itu adalah kalian kerja dengan optimal. Sudah saatnya istirahat, istirahat. Membantu orang tua, ya membantu orang tua, menyapu, mengepel, atau membersihkan tempat tidur. Itulah wujud dari kerja keras. Yang nomor 7 adalah kesederhanaan. Kalau orang tua kalian kaya, itu orang tua kalian yang kaya, bukan kalian. Mohon maaf, kalau seandainya orang tua kalian itu miskin, ya kita jangan berkecil hati. Karena apa? Kekayaan dan kemiskinan itu akan cepat sekali untuk berubah. Mungkin saat ini kita miskin, belum tentu tahun depan kita miskin kembali. Mungkin malah bisa kaya. Tetapi kalau kita itu bersikap sederhana, akan menuahkan hasil walaupun kita kaya, tetapi kita sederhana, tidak akan terjadi masalah yang berarti. Nomor 8 adalah keberanian. Berani mengatakan tidak, berani untuk berkata jujur walaupun itu salah. Dan yang nomor terakhir, yang nomor 9 adalah keadilan. Adil. Adil untuk berbuat. Kalau dikatakan teman kita salah, ya kita harus mengakui kesalahan kita. Atau seandainya kita menjadi seorang penengah, kita juga harus adil. Tidak berat sebelah. Lah itulah tentang tameng-tameng kita untuk menghadapi sebuah
korupsi. Tambah lagi anak-anak semuanya tentang integritas diri, teladan keluarga dan budaya organisasi. Maksudnya apa? Kita itu nanti ketika kita dalam dunia nyata kita harus berintegritas tinggi. Maksudnya integritas itu adalah kekuatan kita sendiri. Keteladanan keluarga, keluarga juga menjadi tolak ukur kita itu akan sukses. Kalau keluarga kita bahagia, insya Allah kita juga ikut bahagia. Dan budaya organisasi, seringlah mengikuti organisasi-organisasi. Mungkin di kampung kalian ada organisasi pemuda, nah kalian mengikuti. Nantinya ketika kalian itu nanti ada struktur organisasi OSIS, ya kalian mengikuti. Karena apa? Bentuk ini akan menjadikan pelajaran atau edukasi. Edukasi itu pelajaran ya nak ya. Pelajaran bagi anti korupsi. Nah, anak-anakku semuanya, mungkin tentang anti korupsi Bapak cukupkan sekian. Sekarang tentang kesadaran hukum. Sedikit saja tentang kesadaran hukum, yaitu pengertian kesadaran hukum itu adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Maksudnya apa? Sadar itu berarti kita tahu. Sadar itu berarti kita mengerti. Berarti apa? Bisa dikatakan kita ambil garisnya yang namanya kesadaran hukum itu adalah kita harus mengerti dan tahu bahwa itu adalah hukum. Hukum sendiri adalah peraturan-peraturan atau nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia. Kenapa bisa seperti itu? Contohnya, kalau seandainya kita mengikuti aturan, itu kan, contoh kita berkendara, sepeda ontel sebagai misal. Nah, di situ ketika kita melewati rambu-rambu lalu lintas warnanya itu merah, ya kita harus berhenti walaupun kita naik sepeda ontel. Karena apa? Rambu-rambu lalu lintas itu adalah peraturan untuk keselamatan kita berlalu lintas. Kalau seandainya kita langgar, lampu merah kita jalan terus, padahal yang di lawan arah kita lampunya hijau. Kalau hijau kan jalan. Berarti ketika kita jalan walaupun merah, sana hijau jalan, pasti nanti kita akan mengalami kecelakaan. Itu adalah salah satu wujudnya tentang kesadaran. Contoh tentang kesadaran tentang. Nah, saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 macam tentang kesadaran hukum. 1, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Kita mengetahui, kita bisa mempelajari tentang hukum-hukum itu. Itu kan bagaimana kalau seandainya kita itu berjalan ke trotoar, bagaimana kalau seandainya kita itu merusak tanaman, bagaimana kalau seandainya kita itu mencoret-coret tembok. Nah, itu nanti akan dipelajari tentang ilmu-ilmu atau pengertian tentang hukum. Ya kan? Lalu yang kedua adalah hukum sebagai kaidah. Kaidah itu adalah suatu isi. Maaf saya hapus dulu. Maaf ini. Kaidah itu adalah suatu isi. Maksudnya isi di situ adalah tentang peraturan. Berarti hukum itu adalah suatu peraturan. Selanjutnya, hukum itu sebagai tata hukum. Hukum kok tata hukum gitu kan. Maksudnya adalah hukum itu berlaku untuk menata manusia atau menata masyarakat agar sadar dan patuh terhadap hukum. Hukum sebagai petugas hukum.
Nah, kita sebagai seorang yang menjalankan hukum itu harus mampu menjadi contoh dan suri teladan bagi teman-teman kita. Akhirnya kita sebagai petugas hukum, gitu loh. Intinya seperti itu. Dilanjutkan hukum sebagai ketentuan dari penguasa. Jadi hukum itu dibuat oleh si penguasa. Lah, hukum itu nantinya akan dibuatkan sebuah peraturan. Peraturan itu sampaikan oleh masyarakat. Masyarakat itulah nanti yang akan menjalankan hukum tersebut. Selanjutnya, hukum sebagai proses pemerintahan. Pemerintah itu ketika menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan atau bersandar pada hukum, jangan melanggar hukum gitu kan. Karena hukum itu yang membuat adalah pemerintah sendiri, justru pemerintah yang melanggar sendiri kan tidak etis. Gitu. Intinya seperti itu. Selanjutnya, hukum sebagai pola-pola kelakuan atau perilaku ini, maaf ini, perilaku, hukum sebagai perilaku. Jadi tindak tanduk, tingkah laku dan perilaku kita itu diatur di dalam sebuah hukum. Nah, terakhir, hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Hukum itu bisa dikatakan bahwa hukum sebagai nilai atau hukum sebagai kandungan dasar dari nilai-nilai tersebut. Anak-anakku semuanya, bisa saya ringkas dari pernyataan saya yang awal ini tentang kesadaran hukum ini, bahwa dalam kita bermasyarakat, dalam kita hidup di dalam masyarakat, dalam hal kita itu menjalankan proses kehidupan, terutama di sekolahan, pasti ada peraturan-peraturan yang mengikat kalian dalam proses pembelajaran di SMP nantinya. Oleh karena itu, kalau kalian itu sadar hukum atau kesadaran tentang hukum, otomatis peraturan-peraturan yang dibuat oleh SMP Negeri 7 Klaten harus kalian lakukan, harus kalian taati. Dan minimal gitu kan, kalau seandainya sudah kalian taati, kalian akan menjadi sebuah petugas hukum. Maksudnya petugas hukum di sini, kalian harus memberikan contoh kepada teman-teman kalian agar teman kalian itu sama dengan kalian untuk menaati hukum atau peraturan. Itu saja anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada dasarnya, inti dari pertemuan kita kali ini bahwa nantinya anak-anak itu diterima di SMP Negeri 7 Klaten harus mampu berperilaku baik, harus mampu menjalankan atau taat kepada aturan-aturan yang berlaku di SMP Negeri 7 Klaten. Agar supaya apa? Agar kalian nantinya di SMP Negeri 7 Klaten bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Itu saja dari Bapak. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.